Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi UAS kami yang berjudul Matsuri Nenchu Gyoji. Anggota kelompok 4 terdiri atas Zakir Hadian Kencana, Farela Zuhardi Tahir, Fazlur Rahman Denis, Swastika Tio Sarapatma, dan Nabila Safarina. Outline dari materi kelompok 4 terdiri atas yang pertama pengertian Matsuri secara umum, lalu yang kedua pemikirannya Nagita Kunio mengenai Matsuri, dan yang ketiga atau yang terakhir Matsuri Nenchu Gyoji secara umum yang dibagi menjadi 4 materi, yaitu pengertian Matsuri Nenchu Gyoji, sejarah dan perkembangan Matsuri Nenchu Gyoji, unsur-unsur Matsuri Nenchu Gyoji, dan contoh Matsuri Nenchu Gyoji modern. Pengertian Matsuri secara umum. Matsuri berasal dari kata matsuru, yaitu menyembah atau memuja, yang berarti ritual pemujaan terhadap kami dalam agama Shinto. Dahulu, masyarakat Jepang sering berkumpul di tempat suci seperti batu dan pohon besar dalam rangka untuk berkomunikasi dan mengundang para kami. Mereka kemudian menyembah dan berdoa kepada kami. Dengan kata lain, secara tradisional, jelas bahwa Matsuri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengundang dan menyembah dewa dengan menyediakan sesajen dan menyambut kehadiran dewa. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, saat ini Matsuri dapat dilihat dalam dua aspek, yakni Matsuri sebagai perayaan keagamaan dan Matsuri sebagai festival atau hiburan untuk masyarakat. Biografi Yanagita Kunio. Yanagita Kunio lahir di Fukusaki pada 31 Juli 1875. Setelah lulus dari Tokyo Imperial University, ia bekerja sebagai pegawai birokrat di Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Karena pekerjaan inilah, ia mendapat kesempatan untuk berkeliling Jepang. Selama perjalanannya, ia tertarik dengan budaya lokal dan dengan pengaruh temannya yang seorang penulis, Shimazaki Toson. Ia menerbitkan bukunya seperti Tales of Tono pada tahun 1912. Ia juga berkolaborasi dengan penulis cerita rakyat Kizen Sasaki dan mereka menerbitkan beberapa buku bersama. Pemikiran Yanagita Kunio mengenai Matsuri. Menurut Yanagita, Matsuri adalah suatu upacara keagamaan yang bermaksud untuk berada di samping kami atau dewa, atau upacara yang mendatangkan dewa guna mendekatkan diri pada dewa. Matsuri merupakan upacara keagamaan untuk menghormati dewa dan merupakan perwujudan kepercayaan orang Jepang yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Tidak ada jalan lain menuju jalan dewa kecuali menempuh satu-satunya jalan, yaitu Matsuri. Yanagita dalam buku Nihon no Matsuri mengemukakan bahwa Matsuri wa motto gutaiteki ni ieba oyousu wo mukai nandemo osegoto ga areba minna uketamawari omou shou no mama ni kinshi shiyou toyu taido ni hoka naranu, yang artinya Matsuri merupakan suatu sikap menyambut kehadiran dewa dengan menyajikan segala sajian yang ada dan dengan menunjukkan sikap mengabdikan diri pada dewa. Meskipun begitu, Yanagita Kunio dalam Nihon no Matsuri juga mengatakan bahwa Matsuri no sankasha no naka ni shinkou wo totomo ni sezaru hitobito iwaba tadashibiteki no tachiba kara kono gyouji wo kanbu suru mono no arawareta koto de aru, yang artinya di antara para peserta Matsuri muncul orang-orang terlepas dari rasa percaya dan hanya turut serta dari segi kemeriahannya saja. Perkataan Yanagita tersebut menjelaskan bahwa kemeriahan yang terdapat dari Matsuri dapat menarik masyarakat untuk ikut serta, terlepas dari apakah orang-orang tersebut percaya atau tidak dengan ritual dalam Matsuri yang mereka rayakan.
Pengertian Matsuri Nenchu Gyouji. Matsuri Nenchu Gyouji adalah matsuri yang diselenggarakan menurut penanggalan kalender lunar dan dilakukan secara periodik setiap tahunnya. Nenchu Gyouji merupakan matsuri yang terbesar di antara 3 jenis matsuri yang ada dan membutuhkan banyak partisipasi dari masyarakat luas. Sejarah dan perkembangan matsuri Nenchu Gyouji. Pada awalnya, Nenchu Gyouji berawal dari matsuri yang berhubungan dengan kegiatan pertanian sepanjang tahun di Jepang. Seperti matsuri pada musim semi yang dilakukan oleh banyak desa di Jepang untuk mengharapkan berkat kami saat memulai kegiatan menanam padi. Lalu pada musim panas, banyak desa menyelenggarakan matsuri agar kami melindungi pertanian mereka dari hama dan penyakit. Hingga akhirnya pada musim gugur, diadakan rangkaian matsuri sebagai ungkapan terima kasih kepada kami karena mereka berhasil memanen hasil pertanian mereka dengan baik. Kemudian, matsuri Nenchu Gyouji yang diadakan di Jinja pun ada banyak jenis, di mana matsuri yang paling meriah disebut Rei Taisai seperti digambar di samping, dan biasanya diadakan setahun sekali serta menampilkan arak-arakan mikoshi atau dashi sehingga diikuti oleh banyak peserta. Istilah Nenchu Gyouji pun identik dengan Haru Matsuri, Aki Matsuri, dan Natsu Matsuri yang diadakan di Jinja, di mana menurut Yanagita Kunio, ketiga matsuri tersebutlah yang menjadi dasar pandangan orang Jepang terhadap roh nenek moyangnya. Matsuri pertama dalam pandangan Yanagita Kunio adalah Haru Matsuri. Haru Matsuri adalah matsuri yang banyak dilakukan oleh para petani untuk memohon agar dewa turun dari gunung dan membantu pertanian sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Saat musim semi, diadakan matsuri di desa agar pertanian mereka dapat panen dengan baik. Orang yang telah meninggal juga dipercaya akan menjadi dewa nenek moyang dan tinggal di gunung. Selain itu, pegunungan di Jepang juga diyakini sebagai tanah suci yang mendatangkan air untuk pertanian mereka. Beberapa matsuri yang termasuk Haru Matsuri yaitu Otawe Matsuri, Hana Matsuri, dan Chinkasai. Matsuri yang kedua adalah Aki Matsuri. Pada saat Haru Matsuri, dewa gunung diundang untuk menjadi dewa sawah agar dapat memberikan perlindungan kepada pertanian yang baru saja ditanam. Nah, pada Aki Matsuri, matsuri diadakan untuk mengembalikan dewa ke gunung dan berterima kasih kepada dewa karena pertanian mereka dapat dipanen dengan baik. Salah satu jenis Aki Matsuri yang terkenal yaitu Nii-Namesai. Nii-Namesai merupakan matsuri yang diadakan untuk memberikan hasil pertanian yang baru dipanen kepada para dewa, sebagai wujud ucapan terima kasih para warga kepada dewa tersebut. Matsuri yang terakhir adalah Natsu Matsuri. Natsu Matsuri lebih sering terlihat di daerah perkotaan. Pada musim panas, biasanya karena suhu udara meningkat, maka makanan cepat membusuk dan wabah penyakit banyak bermunculan. Oleh karena itu, di musim panas, masyarakat melaksanakan matsuri untuk mengusir dewa-dewa penyakit dan roh-roh jahat supaya daerah tersebut terhindar dari berbagai penyakit. Dalam Natsu Matsuri, banyak matsuri yang dilaksanakan dengan meriah dan megah. Contohnya antara lain Aoi Matsuri, Nebuta Matsuri, dan Gion Matsuri di kota Kyoto. Siklus tersebutlah yang menyebabkan di sepanjang tahun terdapat matsuri. Tetapi saat ini, matsuri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertanian pun dimasukkan ke dalam Nenchu Gyouji. Hal ini karena banyak matsuri yang dilaksanakan rutin setiap tahun, seperti Hina Matsuri, Tanabata Matsuri, dan Kodomo no Hi, sehingga matsuri yang dikategorikan sebagai Nenchu Gyouji semakin bervariatif saat ini. Selanjutnya kita membahas tentang daya tarik matsuri Nenchu Gyouji. Matsuri Nenchu Gyouji dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta masyarakat. Maka dari itu, di dalam matsuri Nenchu Gyouji umumnya terdapat sarana atau media yang dapat menciptakan kemeriahan dan keceriaan, sehingga mudah menarik masyarakat untuk ikut serta. Sarana atau media dalam matsuri Nenchu Gyouji yang penuh dengan kemeriahan antara lain kagura, dashi, omikoshi, dan naurai. Keempat sarana atau media tersebut dapat menciptakan interaksi yang kuat di antara sesama para peserta matsuri Nenchu Gyouji. Daya tarik yang pertama adalah kagura. Kagura secara istilah merupakan pertunjukan tarian dan nyanyian yang dilakukan dalam matsuri untuk menghibur dewa. Kagura dituliskan dari dua kanji yang terdiri dari kanji kami yang berarti dewa dan kanji raku yang berarti kesenangan.
Dalam Kagura, terdapat dialog horizontal yang dilakukan oleh sesama penari saat menampilkan tarian. Selanjutnya diikuti pula dengan dialog-dialog yang terbentuk antara penari dan penonton. Lalu terdapat juga dialog vertikal yang terjadi antara Kanushi atau pendeta Shinto kepada dewa, yang kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan intuisi yang didapatkan oleh Kanushi kepada peserta Matsuri. Dari dialog-dialog yang terbentuk, maka akan muncul interaksi masyarakat yang kuat, sehingga dapat mempererat hubungan sosial di antara masyarakat yang menyaksikan Matsuri. Yang kedua adalah dashi. Setiap Matsuri Ninchi Gyoji yang diselenggarakan secara besar-besaran, umumnya akan ditampilkan dashi yang berarti sejenis kereta atau gerobak hias bernuansa gunung. Dashi terdiri dari kanji yama yang berarti gunung dan kanji kuruma yang berarti gerobak, di mana secara harfiah berarti gerobak yang dihias dengan hiasan. Dalam prosesi penarikan dashi ini diperlukan dialog di antara sesama peserta Matsuri, sehingga membentuk interaksi yang kuat di antara para peserta Matsuri. Salah satu unsur terpenting dari dashi adalah hayashi. Hayashi adalah sekelompok orang yang memainkan alat musik seperti taiko, yaitu sejenis beduk, kane sejenis lonceng, dan fue sejenis suling. Hayashi ditampilkan karena dipercaya dengan bunyi-bunyian alat musik tersebut akan dapat menghilangkan roh-roh jahat dan mampu memanggil dewa. Selain hayashi, unsur penting lainnya adalah chigo, yaitu anak kecil laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 7 tahun sampai 12 tahun yang berdiri di atas gerobak dashi dengan kostum dan makeup seperti pemain kabuki. Keberadaan chigo di atas dashi dipercaya dapat mengundang turunnya dewa lebih cepat. Yang ketiga adalah omikoshi. Secara harfiah, omikoshi memiliki makna berupa tandu untuk menandu dewa. Omikoshi terdiri dari kanji kami yang artinya dewa dan kanji koshi yang artinya tandu. Istilah omikoshi berawal dari istilah koshi, yaitu tandu untuk menandu kaum bangsawan pada zaman Nara. Saat itu koshi merupakan kendaraan mewah yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Lama-kelamaan koshi digunakan pula untuk acara keagamaan seperti Matsuri. Sejak saat itulah muncul istilah omikoshi. Dalam buku NHK Natsuba Mikoshi, istilah omikoshi dijelaskan sebagai berikut. Jitsu wa mikoshi wa jinjo wa moshita mono naruta to iyo. Sono shoko ni mikoshi ni kanarazu to itei hodotori tsukarerarete iru. Yang artinya, sebenarnya mikoshi merupakan replika dari jinja. Ciri khas dari mikoshi yang menandainya sebagai replika jinja yaitu ditandainya dengan adanya torii. Dalam mengarak omikoshi juga diperlukan dialog di antara para peserta Matsuri. Tanpa adanya dialog tersebut, maka arak-arakan omikoshi tidak dapat berlangsung dengan baik. Interaksi yang terbentuk dalam arakan omikoshi ini pun juga disampaikan kepada generasi muda. Dalam Matsuri yang berlangsung, biasanya akan disediakan omikoshi mini dan anak-anak akan diajarkan untuk mengarak omikoshi mini tersebut. Beberapa yel-yel juga sering digunakan saat mengarak omikoshi, yaitu orea-orea yang berasal dari kata orea-orea, soye-soye yang berasal dari kata soya-soya, dan washe-washe yang berasal dari kata washi-soye. Dan yang terakhir adalah naurai. Kata naurai yang terdiri dari kanji nao yang artinya memperbaiki dan kanjika yang artinya pertemuan memiliki arti harfiah yaitu pertemuan untuk memperbaiki hidup yang lebih baik lagi. Naurai pada awalnya dilakukan pada saat perayaan Oshogatsu atau Tahun Baru. Upacara makan bersama tersebut diadakan untuk menyambut Tahun Baru yang lebih baik, karena itu disebut naurai. Secara singkat, naurai merupakan acara makan bersama yang diadakan di akhir sebuah Matsuri, di mana dikatakan bahwa makan bersama tersebut tidak hanya bersama para peserta Matsuri, melainkan juga bersama para dewa. Memakan sesajen dan minuman bekas dewa merupakan acara utama dalam naurai. Dengan menyelenggarakan acara ini, diyakini bahwa mereka telah makan bersama para dewa. Selain itu, naurai pun merupakan intisari dari Matsuri. Dalam Nihon Mingzoku Shukyo Jiteng, dijelaskan bahwa sebagai berikut. Naurai no hongi wa kami to hito ga kyoshoku suru girei de shinsai no chushin tekina gyoji de atta. Yang artinya, naurai merupakan intisari dari Matsuri, karena dalam naurai, dewa dan manusia makan bersama-sama. Dan inilah yang menjadikan dasar Matsuri, manusia dan dewa bersatu. Oshogatsu 1-3 Januari.
berupa rangkaian ritual perayaan tahun baru yang ditujukan untuk menyambut dewa-dewi serta leluhur keluarga yang diyakini hadir di dalam rumah untuk merayakan tahun baru bersama. Beberapa tradisi yang dilakukan antara lain adalah tradisi memberikan angpau atau otoshidama, memasang kadomatsu atau hiasan berupa ranting daun pinus dan potongan bambu yang diletakkan di depan pintu masuk rumah atau gedung, dan berkirim kartu pos atau nengajo. Pada perayaan Shogatsu dilakukan juga Hatsumode, yaitu kunjungan pertama pada awal tahun ke kuil Buddha atau Shinto di Jepang, dengan tujuan berdoa memohon kedamaian untuk tahun yang baru. Saat melakukan Hatsumode, orang-orang meminum amazake atau sake manis, dan miki atau sake suci. Kemudian membeli omamori atau jimat, hamaya atau anak panah pengusir setan, omikuji atau kertas ramalan, kazaguruma atau mainan kincir angin, dan kumade atau sapu bambu. Mereka juga menuliskan harapan dan keinginan yang ingin dicapai di atas ema. Omamori dan hamaya dari tahun lalu kemudian dikembalikan ke kuil untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut adalah beberapa contoh hal-hal yang dilakukan atau hal-hal yang berhubungan dengan perayaan Oshogatsu. Seperti ada orang yang beramai-ramai datang ke kuil, lalu berdoa, lalu ada otoshidama atau angpau, kemudian ada amazake dan miki, kemudian ada omamori, dan lain-lain. Setsubung, 3 Februari, merupakan perayaan sekaligus istilah yang digunakan di Jepang untuk hari sebelum hari pertama setiap musim. Namun, istilah Setsubung sekarang hanya digunakan untuk menyebut hari sebelum Rishun, atau hari pertama musim semi. Sedangkan hari-hari Setsubung yang lainnya sudah tidak dirayakan lagi. Setsubung juga dikatakan sebagai perayaan untuk mengusir setan atau roh jahat, dengan harapan kesialan akan menjauh dan keberuntungan akan datang untuk 1 tahun ke depan. Kepercayaan ini berasal dari kepercayaan orang Jepang zaman dahulu bahwa hal buruk lebih mudah muncul di penghujung musim. Tradisi yang biasa dilakukan saat menyambut Setsubung adalah mamemaki dan ehomaki. Mamemaki adalah ritual melempar kacang keluar pintu rumah dan ke anggota keluarga yang berperan sebagai oni atau setan, sambil mengatakan Oni wa soto, kua uchi, dan kemudian menutup pintu dengan keras. Peran Oni ini dilakukan dengan menggunakan topeng dan pakaian yang menyerupai roh jahat. Setelah melempar kacang ke arah Oni, kacang tersebut kemudian diambil kembali oleh setiap anggota keluarga dan kemudian memakannya sesuai dengan jumlah umur masing-masing, agar diberikan keuntungan. Setelahnya, kebanyakan orang Jepang pergi mengunjungi kuil untuk sekedar berdoa. Ehomaki adalah tradisi memakan sushi yang tidak dipotong-potong, melainkan memakan seluruhnya tanpa jeda dengan menghadap ke arah dewa keberuntungan, atau Tokuto-shiji, di tahun tersebut. Pada saat makan juga dilarang bicara. Sushi ehomaki dibuat dari 7 bahan berbeda, termasuk kampyo, shiitake, belut, dan telur, yang berdasarkan atas 7 dewa keberuntungan. Karena itu pula, angka 7 dianggap sebagai angka yang paling beruntung di Jepang. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan Setsubung, seperti ada gambar Oni, kemudian ada sushi ehomaki, lalu ada topeng dan kacang-kacangnya. Giong Matsuri merupakan matsuri tahunan yang diadakan di Kyoto selama 1 bulan penuh di bulan Juli. Perayaan dimulai pada tanggal 1 Juli atau ritual Kippuiri dan diakhiri pada tanggal 30 Juli atau ritual Nagoshi no Harae. Giong Matsuri sudah berlangsung sejak lebih dari 10 abad yang lalu. Pada masa tersebut, sebuah wabah penyakit berat merambah ke seluruh kota Kyoto. Penduduk Jepang menganggap hal ini sebagai akibat dari amukan dewa Shinto Gozu Tenno.
Kaisar kemudian memerintahkan masyarakat berdoa kepada dewa penyelamat yang bernama Susanoo no Mikoto di kuil Yasaka demi kesehatan mereka. Lalu, ditancapkan 66 tombak panjang sebagai simbol dari 66 provinsi di Jepang pada saat itu. 1 abad kemudian, pada tahun 970 Masehi, acara ini diputuskan sebagai sebuah perayaan tahunan secara religius dengan berdoa pada dewa demi memperingati wabah penyakit yang pernah melanda kota Kyoto. Sejak saat itu, Giong Matsuri terus dirayakan. Puncak perayaan Giong Matsuri adalah 4 hari, dari tanggal 14 sampai 16 Juli yang disebut Yoiyama, dan tanggal 17 Juli, di mana pawai Yamaboko diarak ke kota. Hoko adalah kendaraan hias raksasa beroda dengan panjang lebih dari 25 meter dan berat lebih dari 12 ton. Sedangkan Yama adalah kendaraan hias yang lebih kecil dan diangkat di atas bahu. Ada 32 buah kendaraan hias dalam pawai Yamaboko, terdiri dari 25 Yama dan 7 Hoko. Kendaraan hias tersebut saat pawai diurutkan berdasarkan undian yang telah dilakukan pada tanggal 2 Juli. Tetapi, ada 8 kendaraan hias khusus yang akan selalu berada di urutan yang sama. Salah satunya adalah Hoko yang memimpin pawai, di mana kendaraan tersebut selalu berada di urutan depan dan berisi anak terpilih yang mewakili kami di kuil Yasaka. Anak tersebut sudah disucikan dan nanti ia akan memotong tali suci Shinmenawa sebagai simbol dimulainya puncak dari Giong Matsuri. Tradisi yang berlangsung saat Giong Matsuri antara lain berupa penyajian chimaki atau kue dari tepung beras ketan dan tari sagimai yang diselenggarakan untuk menghormati para dewa di kuil Yasaka. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan Giong Matsuri, seperti pawai Yamaboko yang diarak ke kota. Ada Hoko dengan kendaraan hias raksasa beroda, lalu ada juga Yama, kendaraan hias yang lebih kecil dan diangkat ke atas bahu. Gambar ini merupakan contoh gambar anak yang terpilih yang mewakili kami di kuil Yasaka. Obong 13-16 Agustus. Rangkaian ritual untuk menyambut kedatangan arwah leluhur yang diadakan pada musim panas. Penentuan tanggal Obong tergantung pada daerah masing-masing. Awalnya, Obong adalah upacara yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Namun kini, Obong sudah mengalami sinkretisme dengan ajaran Shinto. Sebelum Obong, banyak keluarga di Jepang membuat dekorasi dari timun dan terong yang disebut dengan Soryo, Uma, atau kuda arwah. Keduanya melambangkan kendaraan bagi arwah leluhur yang akan datang dan pergi kembali ke tempat asalnya. Kemudian, rangkaian ritual Obong akan dimulai dengan pembakaran Ogara Mukebi. Esoknya, keluarga akan ziarah ke makam leluhur, kemudian akan berkumpul dan makan bersama kerabatnya. Rangkaian Obong diakhiri dengan kembalinya arwah leluhur ke alam sana, diiringi dengan pembakaran Ogara Okuribi. Pada penutupan Obong, diselenggarakan Bong Odori di kuil. Gerakan Bong Odori dikatakan meniru arwah leluhur yang menari gembira setelah lepas dari hukuman di neraka. Ada pula tradisi membuat lampion Obong untuk dipasang di rumah dan pelarungan lampion di sungai, serta ritual Seigaki di kuil untuk menolong Gaki atau setan kelaparan dan mendoakan arwah yang meninggal di pinggir jalan. Berikut adalah ilustrasi dari kegiatan yang dilakukan pada saat Obong Matsuri. Berikut adalah ilustrasi dari Gaki atau setan kelaparan.
Berikut adalah ilustrasi dari Seigaki, yaitu persembahan yang diberikan kepada Gaki atau setan kelamparan, biasanya berupa snack atau makanan kecil. Berikut adalah ilustrasi dari Bong Odori dan Lampion Obong. Demikian presentasi Matsuri Nenchu Gyoji dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, maka kami memohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami.